Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita semua tetap ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita buka dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan mata kuliah agama 2 atau karakter building religion 2 pada pertemuan ke-10 ini, dan tentunya ada dalam materinya, ada di dalam modul ke-10 dan video pembelajaran ke-10, juga diskusi ke-10 ya. Capaian mata kuliah yang akan dicapai pada kesempatan kali ini dengan berdasarkan pada tema yang akan dibahas bersama-sama, yaitu tentang hukum berpuasa. Mahasiswa mengetahui hukum-hukum puasa, tentang hukum dasar puasa, perkara yang membatalkan puasa, perkara yang sunnah di dalam puasa, dan perkara yang diharamkan di dalam puasa. Itu juga termasuk ke dalam outline atau urutan materi yang akan kita bahas, dengan referensi utama adalah kitab Syarah Fathul Qoribul Mujib ya, karangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Ada kitab kutingnya langsung, itu Darul Ilmi Surabaya Indonesia cetakannya. Yang kedua adalah Matan Safinatun Najah ya, Usuluddin wal Fiqih Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami pengarangnya, ulama, dan Syarah Riyadul Badi'ah yaitu Syirkah Maktabah Al-Madinah Indonesia. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang berbahagia, pertama kita akan membahas tentang hukum-hukum puasa. Puasa itu berasal dari satu kata bahasa Arab, yaitu siyam dan shaum. Keduanya adalah masdar, isi masdar kalau di dalam tasrifan. Nah, yang pengertian keduanya menurut bahasa adalah artinya pengendalian nafsu, pengendalian nafsu diri atau pengendalian diri. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut pengertian syara atau istilah ilmu fikih, yang disebut dengan puasa adalah pengendalian diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu. Selama siang hari berpuasa dari orang muslim yang berakal, yang suci dari haid dan nifas. Nah, itu pengertian secara istilah ilmu syara'nya atau ilmu fikihnya. Kemudian syarat-syarat wajib puasa itu ada 3 perkara ya. Seseorang wajib melaksanakan puasa dengan 3 syarat. Bahkan di sebagian keterangan kitab yang lain ada 4 syarat. Yang pertama adalah orang berpuasa itu harus Islam. Kalau non muslim itu tidak dikategorikan atau tidak masuk kepada hukum wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang keduanya adalah baligh. Ya, kalau masih anak-anak di bawah umur, kalau laki-laki di bawah umur 15 tahun ya, atau belum keluar air mani, baik itu melalui mimpi dan sebagainya. Kemudian untuk perempuan di bawah 9 tahun atau sebelum haid. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah berakal, artinya ya bisa membedakan antara baik dan buruk ya. Tabiz ya, sudah dewasa ya. Biasanya itu bisa berpikir dengan menggunakan akal yang lurus jernih ya. Bisa tadi itu bisa berpendapat, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Tabiz itu ya. Tidak gila ya. Kalau gila ataupun pingsan dan sebagainya ya. Ya terutama ya bebas dari hal-hal yang memang membuat seseorang terputus dari berpikir. Itu harus sehat ya, harus berakal sehat. Dan yang keempatnya adalah memiliki kemampuan untuk berpuasa, baik itu secara fisik, kemudian secara mental juga kemampuan untuk menahan hawa nafsu tadi.
Maka syarat yang keempat ini tidak ada di dalam keterangan kitab yang menyatakan, itu mayoritas hanya 3 sih ya. Berdasarkan itu maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang mempunyai ciri-ciri yang bertentangan dengan syarat-syarat tersebut di atas tadi. Kemudian urutan atau fardu ya yang harus ada di dalam puasa itu ada 4 perkara ya, yang harus kita laksanakan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Jika puasanya adalah fardu, misalnya bulan Ramadan ya, ataupun puasa nazar, maka harus menjatuhkan niat itu pada malam hari. Wajib pula penentuan niat di dalam puasa fardu, misalnya Ramadan. Sedangkan niat puasa yang paling sempurna adalah seseorang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin ada il fardi Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau nawaitu shauma ghadin an adai fardu syahri Ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Itu contoh niat puasa di dalam bulan Ramadan. Dan ada niat-niat yang lainnya yang redaksinya tidak terlalu jauh, tinggal mengganti jenis puasa. Itu yang puasa wajib ya. Pun ada puasa-puasa yang lain yang sunnah. Nawaitu shauma ghadin, misalkan puasa sunnah ya, langsung aja nawaitu shauma ghadin sunnatal lillahi ta'ala. Kalau puasanya puasa Arafah, nawaitu shauma ghadin arafatan sunnatal lillahi ta'ala. Shauma arafatan lillahi ta'ala, sunnatal lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, fardu puasa adalah mengendalikan diri. Kita harus berusaha untuk mengendalikan diri dari ingin makan dan ingin minum. Bukan hanya makan dan minum, tadi dari keinginan saja udah harus kita tahan. Kita alihkan keinginannya mungkin kepada hal-hal positif yang lainnya, sehingga tidak mau makan dan tidak mau minum, apalagi melakukannya. Itu harus mengendalikan diri ya. Kemudian terutama di sini makannya yang dan minuman yang walaupun sedikit itu nggak boleh ya, bagi yang sengaja. Tapi jika dalam keadaan lupa atau orang itu memang bodoh tidak tahu ilmunya, maka tidak membatalkan puasa. Bila dia baru masuk Islam atau tumbuh berkembang dia tempat hidupnya jauh dari ulama, jadi tidak ada tempat bertanya. Jika demikian maka orang yang sengaja membatalkan puasa ya, dengan makan dan minum, maka batal puasa. Kemudian yang ketiga adalah menahan diri dari persetubuhan ya, dengan sengaja, khususnya ya tentunya yang sudah syah sebagai suami istri ya, di siang hari dari sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari itu tidak boleh ada persetubuhan. Kemudian yang keempat adalah pengendalian diri dari muntah-muntah yang disengaja. Seandainya ada orang terpaksa muntah yang terpaksa karena sakit, maka itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah beberapa perkara yang membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara ya. Yaitu nomor 1 dan nomor 2, artinya yang membatalkan puasa itulah sesuatu yang sampai atau masuk dengan sengaja ke dalam rongga badan yang terbuka ataupun tidak terbuka. Misalnya sesuatu yang masuk dari otak bagian dalam kepala. Sedang yang dikehendaki adalah pengendalian diri orang yang berpuasa dari kemasukan suatu benda ke dalam apa saja yang disebut dengan rongga badan, ya, dari hidung, mulut, telinga ya. Kemudian kubul, dubur ya dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh kemasukan. Kemudian yang tadi yang ke-1 dan yang kedua ya. Jadi baik itu yang terbuka, yang pertama, yang keduanya adalah rongga badan yang tidak terbuka. Nah, itu otak itu ya. Yang ketiga adalah penyemprotan atau suntikan ke dalam salah satu dari 2 jalan, itu baik itu di kubul ataupun di dubur ya, penyuntikannya ke dubur misalnya, atau penyuntikannya ke kubul, ke lubangnya. Misalkan obat yang disuntikan pada orang sakit ke dalam kubul atau duburnya, maka itu puasanya jadi batal. Kecuali di luar itu tidak batal.
Kemudian yang keempatnya adalah muntah-muntah dengan sengaja. Jika tidak sengaja muntah maka tidak batal puasanya, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian persetubuhan dengan sengaja ke dalam farji, apabila lupa maka itu puasanya ya dalam keadaan lupa itu tidak batal. Yang keenam adalah mengeluarkan mani, yaitu keluar mani karena saling bersentuhan kulit tanpa persetubuhan, baik keluarnya dengan cara yang diharamkan, misalkan perlu dengan onani, ataupun tidak diharapkan, misalkan keluar mani dengan tangan istri atau hamba perempuan. Maka keluar mani karena mimpi bersetubuh, kecuali itu puasanya tidak batal kalau karena mimpi. Kemudian yang ketujuhnya yang membatalkan puasa adalah keluar darah haid bagi perempuan. Kemudian yang kedelapan keluar darah nifas bagi perempuan yang telah melahirkan. Yang kesembilannya adalah gila, itu batal puasanya. Kalau orang sehat tiba-tiba gila pada saat berpuasa, itu batal puasanya. Yang kesepuluhnya adalah murtad, artinya keluar dari agama Islam, pindah agama, ya pindah keyakinan atau akidah, itu sudah tidak terkategorikan wajib melaksanakan puasa dan itu membatalkan puasa. Kemudian ada beberapa yang sunnah di dalam melaksanakan puasa. Disunahkan dalam puasa itu ada 3 perkara. Pertama adalah untuk mempercepat buka puasa apabila sudah yakin terbenam matahari, sudah ada sesuai dengan jadwal itu harus buka puasa dan bahkan ditandai juga dengan azan, ya, maghrib, maka itu sebaiknya jangan ditunda-tunda, langsung saja kita makan dan minum, ya, untuk membuka puasa. Jika masih ragu-ragu tidak boleh segera berbuka kalau masih ragu-ragu. Disunahkan pula berbuka puasa dengan kurma terlebih dahulu. Ya, jika tidak ada kurmanya maka cukup dengan air saja. Sunnah yang kedua dalam puasa adalah memperlambat makan sahur selama belum dalam keadaan syak atau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ini sudah masuk subuh atau tidak, maka ya jangan melaksanakan sahur, ya, atau bakalan keboro subuh misalkan, maka jangan makan sahur kalau ragu-ragu. Jangan memperlambat, maksudnya jangan memperlambat makan sahur. Jika dalam keadaan syak tidak boleh menunda-nunda sahur. Terjadi sahur itu dengan sedikit makan dan sedikit minum. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah meninggalkan perkataan yang keji, ya, kotor, kasar, misalnya pembicaraan yang keji, yang jelek, buruk-buruk, ya. Oleh karena itu orang yang berpuasa harus menahan diri dari dusta, ya, bohong, dari ghibah, membicarakan orang lain, ya. Dan misalnya contohnya mencaci maki, ya. Jika orang dicaci maki oleh seseorang yang lain, maka orang yang berpuasa itu berkata 2 atau 3 kali. Ada orang lain mencaci maki kita sehingga akan membuat kita marah, maka kita jawab, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ana shaimun, ana shaimun. Saya adalah orang yang sedang berpuasa sekarang ini. Jadi untuk menghindari orang kontak komunikasi yang memang akan menimbulkan keributan. Meninggalkan kekejian, yaitu baik kekejian lidah, sebagaimana kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, atau meninggalkan kekejian hati sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i yang berasal dari para tokoh ulama, tapi beliau hanya mengutipnya secara ringkas. Itu contoh-contohnya, ya. Kemudian yang terakhir ada beberapa hari yang haram untuk kita melaksanakan puasa di hari itu. Haram berpuasa pada 5 hari berikut ini, ya. Yaitu pertama adalah 2 hari raya. Haram melaksanakan puasa pas di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, termasuk di hari-hari yang tasyriknya, ya, Idul Adha itu. Kemudian keduanya haram puasa pada hari-hari tasyrik tadi, ya, betul sudah disebutkan. Jadi tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha, kemudian 11, 12, 13 itu juga haram. Yaitu 3 hari sudah Idul Kurban, ya. Kemudian ada makruh tahrim berpuasa pada hari syak tanpa sebab yang mengharuskan berpuasa, kecuali ada sebab yang mengharuskannya berpuasa pada hari bertepatan dengan hari yang diharamkan berpuasa. Penyusun kitab Fathul Qadir berkata, kecuali puasa itu bertepatan dengan kebiasaannya dalam puasa sunnah, misalnya orang yang biasa sehari berpuasa sehari berbuka,
Lalu kebetulan hari puasanya tepat hari yang syak, yang ragu-ragu, boleh pula baginya berpuasa pada hari syak itu. Kalau memang sudah biasanya satu hari puasa, satu hari tidak. Enggak, pas hari puasanya hari syak itu tidak apa-apa berpuasa karena sudah terbiasa puasa daun ya, Nabi Daud alaihissalam. Puasa sehari, puasa tidak, dan selanjutnya. Boleh pula baginya berpuasa pada hari syak. Itu karena qada puasa juga ya, atau puasa nazar. Itu boleh pada hari syak berpuasa kalau kita berpuasa nazar atau berpuasa sedang qada ya. Qada puasa. Adapun hari syak itu adalah hari ke-30 bulan Sya'ban ternyata. Hari ke-30 bulan Sya'ban itu kan kadang-kadang membuat kita ragu-ragu apa ini sudah masuk ke bulan Ramadan ataukah belum bulan Ramadan. Apabila tidak dilihat hilal atau bulan sabit pada malamnya. Orang-orang berbicara tentang melihat bulan tapi tidak diketahui keadilannya. Benar enggak orang yang melihat itu? Atau penglihatan bulan itu hanya disaksikan oleh anak kecil saja, hamba sahaya atau orang fasik atau munafik. Kalau sudah melihat bulan dan besoknya harus puasa, tapi yang berkatanya adalah anak kecil, hamba sahaya atau orang fasik atau munafik, maka jangan dipercaya, puasa aja. Belum tentu itu benar. Kecuali orang-orang yang memang bisa dipercaya, yang adil, yang solih, yang biasa berkata benar. Mungkin itu saja untuk pertemuan ke-10 kali ini, walaupun sedikit. Nanti akan kita kembangkan di dalam kolom diskusi ya. Tolong daftar hadirnya di kolom diskusi tulis. Kemudian soalnya juga dijawab ya. Kemudian modulnya dibaca dan juga videonya ditonton. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.